You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it out. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Shalom, apa kabar? Kami percaya sesuai dengan doa kami, semua saudara adalah semakin luar biasa dan kita di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga ini yang ada di bumi, kita terus merangsak dan menyerang kerajaan kuasa kegelapan ini. Karena kita sudah diberikan lebih daripada pemenang. Nah, tapi walaupun demikian, saudara sekalian, kita perlu melihat trik-trik daripada kuasa kegelapan. Kita mesti lihat jebakan-jebakan penipuan kuasa kegelapan itu kepada manusia. Nah, sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat mengerti pelajaran kami pada hari ini dan untuk kami terapkan dan supaya kami dapat berkat. Kami tahu firman Tuhan adalah panduan umum dasar bagi kami untuk kami supaya sampai ke rumah Bapa dengan selamat dan kami keberhasilan di bumi ini. Biarlah hidup kami Tuhan jangan ditipu oleh kuasa-kuasa kegelapan lagi, karena si iblis adalah tukang tipu yang luar biasa. Tetapi Tuhan biar kami tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, seorang penolong kami, hidupkan firman Tuhan ini dan tutupan darah Yesus kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, kita lihat yang berikut adalah penghalang pertumbuhan rohani yang keempat daripada yang minggu lalu. Pada minggu ini kita masuk bahwa adanya penghalang pertumbuhan rohani. Nah, kita mesti mengetahui penghalang itu apa ini nih. Nah, saudara sekalian, yang jelas kalau kita lihat di sini, saya mau tanya dulu ini, apakah iblis tahu kalau kita melakukan firman Tuhan mendapat berkat? Kalau kita menjadi pelaku firman, apa yang dikatakan firman kita lakukan, apakah kita dapat berkat? Atau sebaliknya, apakah iblis juga tahu kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita mendapatkan kutukan? Nah, jadi saudara, sebetulnya yang 1 dan 2 ini iblis tahu, bukan tidak tahu. Ingat baik-baik, iblis itu penipu ulung, bisa katakan amin. Dia penipu ulung yang sudah berhasil pada zaman Adam dan Hawa. Dia kan dulunya itu jadi ular, kemudian kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, dia adalah naga besar. Kemudian kalau lihat lagi dia adalah ular tua. Nah, itu ular tadi itu dia makan debu. Debu itu adalah manusia. Manusia akan ada debu tanah. Jadi yang tidak bisa dia makan adalah kalau kita punya roh Tuhan. Saya mundur sebentar. Adam itu namanya sebetulnya dalam bahasa Ibrani Ha-Adamah. Itu Tuhan buat Adam dalam bentuk patung. Lalu Tuhan menghembuskan nafas, nefes, lalu nafas Tuhan kepada patung tadi itu atau boneka yang Tuhan buat dengan tangannya, lalu itu terjadilah kehidupan. Nah, jadi artinya Adamah itu setelah dia dihidupkan oleh Roh Kudus, bahasanya beda, yaitu Adamah. itu Tuhan. Jadi debu tanah milik Tuhan. Nah, oleh karena debu tanah milik Tuhan, ada roh Tuhan, iblis tidak bisa makan.
Dia bisa makan debu itu. Jadi saudara, kita perlunya Roh Kudus, bisa katakan amin. Jadi saudara, kalau ada yang mengatakan pengajaran tidak perlu Roh Kudus, saya jawab itu penipuan. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya kan? Apa buktinya engkau punya Roh Kudus? Tanda lahiriah, salah satu adalah bahasa lidah. Itu salah satu tanda lahiriah. Tetapi yang benar adalah hidupmu berubah, hidupmu diubah. Nah saudara, ketika Roh Kudus tadi menghidupkan firman Tuhan, maka hidupmu berubah. Dengan pelan hidupmu berubah, bukan karena engkau yang mau. Nah, saat ini kita masuk di sini adalah, saudara perhatikan baik-baik, saya selalu ulang-ulang, ya, penghalang pertumbuhan rohani kita itu ada dua, setan sama iblis. Itu sama saja itu. Namanya setan, namanya iblis, sama saja. Setan itu artinya lawan, lawan Tuhan. Iblis juga sama, dia bolos itu, tukang mengumpat, tukang menuduh. Nah yang kedua adalah kedagingan. Kita ini hidup dalam kedagingan ini semuanya kita hidup dalam kedagingan. Nah tetapi saudara, kedaginganmu, kedagingan saya itu bisa dikikis kalau kita beri makanan kepada Roh Kudus. Kita lihat di sini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, ikuti pikiran, perasaan, ya kan, hawa nafsu, kamu akan mati. Mati itu adalah di bumi kita mati, ya kan, tidak ada kehidupan, engkau hidup, makan dan minum, tetapi sebetulnya dia mati, nggak ada damai sejahtera. Nah, lalu dia akan mati masuk neraka nantinya itu. Tetapi jika oleh Roh Kudus, R-nya besar, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tentunya kita mau hidup, bisa katakan amin. Kita jangan ikuti kedagingan. Nah itu Roma 8 ayat 13. Nah saudara, iblis berusaha sekuat-kuatnya agar manusia tidak melakukan firman. Ini usaha setan supaya engkau tidak mengerti firman. Engkau boleh baca firman itu tiap hari. Iblis tidak keberatan, engkau bacalah firman Tuhan itu tiap hari, tetapi tanpa Roh Kudus. Tidak dihidupkan oleh Roh Kudus. Engkau baca firman, engkau tidak ngerti, engkau ngantuk. Kemudian setan pun tidak keberatan dan dia senang kalau saudara melayani dalam gereja. Kalau bisa tiap hari dalam gedung. Ya kan, dia juga ingin engkau ikuti pelajaran seperti ini, pengajaran, Bible study, konseling, segala macam biar engkau tahu. Tetapi tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Engkau boleh melayani, tetapi tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Engkau tidak digerakkan oleh karena kasih Tuhan. Nah, akibatnya engkau tidak akan dewasa. Nah, saudara, perhatikan di sini. Iblis berusaha sekuat-kuatnya agar manusia tidak melakukan firman. Dan dia usahakan lagi yang kedua, tanduk lawan itu. Nah, saudara, kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau manusia tidak taat pada firman, dia berjalan di dalam kutuk. Saya ulang lagi, Tuhan tidak mengutuk saudara. Tuhan itu baik, Tuhan tidak mengutuk, tetapi oleh karena jalurnya tidak menjadi pelaku firman, maka saudara, manusia menetapkan dirinya kepada jalur kutuk. Nah pada hari ini kita akan belajar cuma satu pasal, yaitu Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ini begitu panjang, nanti kita lihat ada dua hal ini, yaitu manusia dapat berkat atau dapat kutuk. Kita lihat di sini. Nah saudara sekalian, ini saya ambil dari ayat 15. Ulangan 28, 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak menyimak suara Tuhan, yang engkau dengar adalah suara hati, jangan-jangan engkau dengar suara setan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala. Saudara, firman Tuhan itu tidak bisa kita main sepotong-sepotong. Tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya Tuhan,
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka akibatnya adalah segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi saudara, kalau engkau mau dapat berkat, lakukan firman Tuhan. Saudara, ini perjanjian Tuhan ini. Ini Tuhan katakan, aku janji pada engkau memberkati engkau. Tetapi engkau mesti melakukan apa yang aku inginkan. Jadi saudara sekalian, untuk dapatkan berkat itu gampang dari Tuhan. Engkau tidak usah minta berkat, bisa katakan amin. Kalau dalam agama kita yang dulu, minta berkat melulu. Tetapi kalau saat ini dalam Tuhan, Yesus, berkat tidak usah engkau minta. Apalagi dalam Matius 6 ayat 3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan padamu. Ya saudara, kita jangan kejar berkat melulu. Nah kita masuk ya. Nah ini kita lihat dalam Ulangan 28 ayat 16 sampai dengan 68. Berapa ayat di situ? 52 ayat. Saudara perhatikan di sini. 52 ayat berisi kutuk. Tuhan tidak mengutuki manusia. Nah, Tuhan tidak mengutuki manusia, tetapi manusia membuat dirinya masuk ke dalam jalur kutuk. Saya tidak buka semua ayat ini, nanti terlalu panjang, tapi saudara perhatikan di sini ada 52 ayat. 52 ayat kutukan. Saya ambil sebagian, nanti saudara buka lagi di rumah. Terkutuk di kota dan terkutuk di ladang. Terkutuk dalam usaha. Itulah sebabnya ada sumpah serapah, dia tidak berhasil dalam usaha apapun. Dia usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Kenapa? Ya ini, dalam jalur kutuk. Nah saudara, terkutuk keturunannya, jangan-jangan gak dapat keturunan mungkin. Rumahnya juga terkutuk, nanti ada huru-hara, kemudian penyakit sampar. Penyakit sampar ini bukan satu, tapi berbagai-bagai penyakit sampar. Alkitab katakan ini dalam jalur kutuk. Batuk kering, demam, bengkak-bengkak, radang, kekeringan, dan hama. Batuk kering, demam, bengkak-bengkak, dan lain. Doamu tidak didengar Tuhan. Nah, ya kan? Kita hanya buka gereja, maka doanya tidak didengar, sepertinya di atas itu ada tembaga. Jadi doanya hanya sampai ke plafon, turun ke bawah. Sepertinya ada tembaga. Nah saudara, ini dia dalam jalur kutuk. Ini namanya gereja-gerejaan, gereja yang bukan Tuhan hadir, gereja di mana Tuhan Yesus bukan kepala. Kalau engkau masih lihat minggu lalu, Yerobeam membuka ibadah yang baru, dia yang memimpin, dia yang mengatur semuanya. Dan ini akan kepada puncak nanti pada zaman masa aniaya, di mana Antikris akan berdiri dan dia akan duduk di bait Allah, dia mengatakan aku Tuhan. Saudara, puji Tuhan, Harun dia bertobat sebelum terlambat. Tetapi Kain dia tidak, dia berdoa terlambat karena dia mati duluan. Nah, Yerobeam ini terus ini dengan anak cucunya terus ini ke bawah membuka ibadah-ibadah palsu dan banyak yang meninggal. Nah, di tengah-tengah itu ada Nabi Yesaya, Yeskil dan sebagainya dan mereka tertekan, semuanya tertekan ini. Nah, saudara, ada hujan abu dan ada hujan debu lalu kalah. Kalah ini bukan berarti main judi kalah mulu, bukan. Kan saudara jangan pikir main judi. Kalah selalu ini adalah dalam apapun saingan di selalu kalah. Saudara, mayat dimakan burung, borok kudis, kedal, tidak sembuh-sembuh. Saya akan berikan contoh ini. Sekitar mungkin hampir 40 tahun yang lalu, kami ada pelayanan di dalam sebuah persekutuan doa di Palembang ini. Lalu ada ibu ini sebetulnya dia selalu ngomong pada saya, mulutnya itu firman.
Bagus ibu ini nih. Firman, lalu saya tanya dia, Bu, ibu baca Alkitab? Iya baca, dia bilang. Dia baca itu paling sedikit satu hari 5 pasal, paling sedikit. Dan dia bisa doa, dan ibu ini dalam pelayanan bagus, kan dia penginjilan, dia kunjungan, pokoknya bagus ibu ini bagus. Lalu ketika firman Tuhan seperti ini, ternyata ada jalur kutub, ada kudis, ada borok, kedal itu artinya tidak sembuh-sembuh. Nah, minggu depan, ya kan waktu kami pertemuan, ibu ini datang pada saya, Pak, Bapak tahu enggak, saya selalu hadir dalam pertemuan, ini saya itu pakai baju panjang. Bilang saya tidak perhatikan Bu ini, sorry Bu, saya bilang. Terus dia jawab tuh, Bapak tahu enggak nih, saya di sini itu ada kudis di sini, ada di sini. Terus dia buka sini, nah ini Pak ini, ada kudis. Saya sudah ke dokter kulit, di Palembang lah, di Jakarta, ini tidak sembuh. Ini Bapak lihat ini, nah, ini licin ya, licin sudah bagus. Ini ada kudis ini, ada borok ini kan. Jadi saya pakai panjang, tidak enak kalau pendek gini kan nanti kelihatan kok ini. Nah, kudis dan kedal. Nah, saudara dia sembuh. Nah, lalu dia buat pemberesan. Jadi saya tanya dia, Bu, ibu sembuh ya. Jadi terus saya tanya lagi, bagaimana ibu bisa sembuh Bu ini? Lalu dia doa, Tuhan, aku ini ada jalan dalam kutuk ini nih, walaupun dia bukan benar-benar dalam kutukan total, tapi sebagian ini. Lalu waktu dia doa sama Tuhan bicara pada dia, kamu suka melawan suami kamu ya. Lalu ibu ini bertobat, dia bilang, menurut saya Pak, sejak itu saya bertobat, saya minta ampun, saya datangi suami saya minta ampun bahwa saya suka melawan suami saya sebetulnya jengkel sama dia ini kan. Tetapi sejak itu kami adakan pemulihan, yang dia ngampuni saya dan dia doakan saya, saudara ibu tuh dengan tiba-tiba sembuh. Nah, kudis ini dia sudah ada pada ibu itu bukan setahun 2 tahun, sudah tidak tahu lagi, sudah puluhan tahun dia bilang itu. Tidak sembuh. Nah, saudara, kegilaan, kebutaan, raba-raba tengah hari, raba-raba di malam, kehilangan akal. Ini adanya manusia model ini. Selalu diperas, dirampas, perjalanan tidak beruntung. Tidak berhasil bertunangan. Ya bertunangan, diambil orang. Mendirikan rumah, tapi tidak akan mendiami. Ada kebun, tidak akan mengecap hasilnya. Ternaknya dicuri, saudara, kita masuk lagi di sini, anak-anakmu diserahkan kepada bangsa lain akan menjara. Saudara, kalian perhatiin ini sedang terjadi pada zaman Israel dulu. Ya kan, anak mereka diambil, dijara, dan sebagainya, karena mereka tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dia katakan lagi, kamu jadi gila apanya dilihat matamu. Borok tidak sembuh-sembuh pada lutut, pada paha, telapak kaki sampai kepala. Nah, dipaksa menyembah berhala. Padahal mereka mempunyai Tuhan. Nah, saudara, mereka menjadi sindiran. Tuh Israel, katanya anak Tuhan, bangsa umat pilihan Tuhan. Tuh kenapa hidupnya gagal semua? Kan tuh negara mereka sudah habis, negara mereka dan mereka terserak, diaspora hampir 2000 tahun yang lalu, selama hampir 2000 tahun negaranya hilang, kerajaannya hilang, dan dia menjadi ejekan, menjadi olok-olokan. Dulu Musa hebat, mana Tuhan disembah oleh Musa hari ini, mana? Mereka jadi sindiran. Nah, saudara, belalang, bangsa lain menjadi kepala, engkau menjadi ekor, kelaparan sampai makan daging anak-anakmu, dan ini sudah terjadi di mana Israel pernah dikepung oleh musuhnya hingga kelaparan, hingga mereka makan daging anak-anaknya. Jadi mereka makan daging anaknya, dan ini sudah terjadi dulu. Nah, wabah Mesir yang engkau takuti akan kena pada engkau. Nah, ini jalur kutuk ini, berbagai penyakit
dan pukulan sampai engkau punah, hanya sedikit yang tinggal, berserak kemana-mana. Itu bangsa Israel, mereka berserak kemana-mana, mereka ke Afrika, sampai Eropa, sampai ke Amerika, dan sebagainya. Saudara, apa manfaatnya jika kita melakukan semua firman? Nah tentunya ini kan kita tanyakan, Tuhan, kalau saya melakukan segala firman-Mu, apa manfaatnya? Saudara, saudara tidak mungkin menjadi pelaku firman tanpa Roh Kudus. Saya tekan lagi ya, saudara dan saya bisa menjadi pelaku firman, apa yang dikatakan firman engkau lakukan, saya lakukan, dengan catatan ada Roh Tuhan yang hidup di sini. Roh Tuhan yang hidup dalam hatimu, di dalam badanmu, di dalam hati nuranimu. Nah, ini yang kau bisa. Tapi kalau engkau mau menjadi pelaku firman dengan kedaginganmu, kekuatanmu, saya jawab, itu tidak bisa. Engkau hanya bisa angkat ayam, suam-suam kuku, lalu ya selesai. Tetapi Roh Tuhan ini, nah Roh Tuhan itu saudara mesti beri dia makan, hidupkan terus ini. Nah saya masuk di sini. Patuh dan taat kepada Tuhan berarti engkau dan saya berjalan menjauhi roh pemberontakan. Ini, kita berjalan ke kanan ini nih, ke kanan pelan-pelan, itu roh pemberontakan di sini. Jadi kita lambangkan di sebelah kiri umpama tadi itu adalah setan di situ yang suka berontak dan suruh kita berontak, tapi kita menjadi pelaku. Nah, ketika saudara taat, menjadi patuh kepada Tuhan, berarti saudara dan saya sedang berjalan menjauhi roh pemberontakan. Saudara bisa setuju, bisa katakan amin. Nah, biar kita mau belajar patuh dan taat. Nah, patuh dan taat tentunya dari hatimu sendiri, dari keinginanmu, tentunya digerakkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah terus sehingga kita punya iman. Iman mempunyai perbuatan, dan tanpa iman tidak mungkin. Lalu engkau mesti tekun dan fokus. Nah, karena itu tunduklah kepada Allah. Nah, kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita patuh pada Tuhan, takut akan Tuhan, lawan iblis. Tetapi kalau saudara tidak patuh pada Tuhan, menentang Tuhan, lawan iblis, dia tidak bakal lari. Dia katakan, kamu dan aku kan satu kompi, ya kan. Saudara, ada satu pengalaman lagi ini nih. Satu hari kami pernah mengadakan pelepasan, kan ada yang minta dilepaskan, lalu pada waktu itu saya hadir dengan pengerja kami, lalu dia main gitar, nyanyi, dan lain-lain, dan kemudian ya saya pelan-pelan mulai mengatakan pada setan tadi, iblis kau keluar ini. Pengerja ini tadi, pengerja yang main ini tadi, yang main gitar, dia ini tamatan STT ini nih, tamatan sekolah teologia, hidupnya untuk Tuhan, gitar. Datang ke kau, pergi kau dalam nama Tuhan Yesus. Sudah tahu apa yang dikatakan oleh orang itu? Setan itu ngomong itu, kenapa kau mau lawan aku? Kau kan kawan aku, dia bilang. Nah kan saudara, kan tidak lucu ini kan. Jadi saudara, engkau bisa lawan iblis kalau engkau tunduk pada Tuhan. Bisa katakan amin. Jadi engkau tunduk, apa artinya tunduk? Melakukan firman. Apa yang dikatakan oleh firman kita lakukan. Itu namanya tunduk dan itu namanya percaya. Setan pun percaya kepada iblis. Saya ulang lagi. Setan pun percaya pada Yesus. Ketika Yesus dalam pelayanan, kalau engkau perhatikan, setan itu ngomong itu. Aku percaya engkau Yesus. Dia ngomong itu. Nah, apakah kita sama dengan setan percaya pada Yesus? Bedanya adalah setan percaya Yesus adalah Tuhan. Dia percaya. Itu. Kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita lakukan firman-Nya. Nah itu namanya percaya. Itulah bedanya kita dengan si iblis. Iblis hanya ngomong dengan mulut, percaya pada Yesus,
bahwa engkau adalah anak Tuhan, tapi engkau adalah anak Tuhan dan kita menjadi pelaku firman. Bisa katakan amin. Nah, kita masuk lagi di sini. Nah, saudara, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Berapa ayat? 14 ayat. Di dalam satu pasal ini, berkat hanya 14 ayat. Kutuk tadi berapa ayat? 52 ayat. Saya ulang nih, 52 ayat dengan 14 ayat. Nah, saudara, kalau kita baca lagi dalam Alkitab, ya sudahlah, kita masuk dulu di sini, nanti saya terlalu jauh. Nah, ayat 1 dikatakan ini, Ulangan 28, jika kalau engkau baik-baik, kuping ini baik-baik, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan, jikalau engkau baik-baik, sungguh-sungguh menyimak, memperhatikan suara Tuhan Allahmu. Satu ini nih. Yang kedua adalah melakukan dengan setia. Yang kedua nih, melakukan dengan setia. Yang ketiga, segala firman. Bukan sebagian ini. Segala firmannya, perintahnya. Tiga ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini nih. Maka, saudara masih ingat, ada hukum sebab dan akibat. Nah, akibat kita mendengarkan suara Tuhan Allahmu, lalu kita melakukan dengan setia segala firman yang disampaikan oleh Tuhan pada hari ini, maka akibatnya adalah Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bisa katakan amin. Kita bukan bangsanya yang di bawah. Satu hari itu ada pendeta di Nigeria. Nigeria kan sudah tahu terkenal dengan negara kurang makmur, dan ada pendeta dengar ini ayat ini. Lalu dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, ayat ini apakah mungkin kami negara Nigeria diangkat di atas segala bangsa? Lalu saudara, dia ikuti firman Tuhan, saya potong, akhirnya gerejanya ini nih semakin diberkati Tuhan, dan tadinya itu miskin, luar biasa miskin. Mereka hanya memakai sandal jepit, tetapi Tuhan buat, kalau kita mau dengar suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintahnya, saudara engkau diberkati. Bukan saja saudara diberkati, keluargamu juga diberkati, gerejamu diberkati, negara itu pun, bangsa itu pun diberkati. Nah, kita lihat masuk ya di sini. Nah, saya masuk ayat yang kedua ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan Tuhan Allahmu. Diulangi lagi ini, segala berkat ini. Saudara mau diberkati, amin? Nah, tentunya kita mau kan ya. Nah, berkat itu saudara jangan begini, duit dulu bukan, ya kan? Dan saudara, oh ini berkatin banyak duit, nanti kan tadi dapat satu rumah, dapat dua rumah, kan tadi satu mobil jadi dua mobil, lalu jadi 4 mobil, lalu istri satu, lalu jadi 10, bukan itu saudara ini. Nah, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika ada syarat, engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang kita dengar suara Tuhan, amin, bukan suara orang lain, bukan suara hati ini. Suara hati ini jangan didengar, saudara. Yang perlu kita dengar adalah hati nurani. Di mana hati nurani? Roh Kudus ada di sini. Bukan kedagingan yang kita dengar tadi. Bukan bisikan orang, bukan kata orang. Kayak Harun, mayoritas didukung supaya engkau jadi pemimpin. Bukan itu. Yang kita dengar suara Tuhan. Yang ketiga, diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di mana? Di ladang. Engkau akan berhasil di kota, engkau akan berhasil di ladang. Menjadi petani, menjadi peternak, ya kan? Tuhan berkati. Lalu diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Lalu kita masuk lagi,
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi kalau engkau tadi tukang buat kue, ya kan, buat pempek apa tadi kan, putar-putar dengan tanganmu, Tuhan berkati kok enak ya. Ya kan, engkau tidak perlu pakai jampi-jampi supaya enak itu kan, pakai mantra-mantra, tidak usah saudara, tidak usah pakai tuyul apa segala macam ya. Tidak usah, asal engkau dengar suara Tuhanmu dan kita lakukan, engkau diberkati. Ya kan, bakulmu, tempat adonanmu diberkati. Itu ayat 22 sampai dengan 5. Nah, kita lanjut di sini. Saudara, ayat ke-6, diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah waktu engkau keluar. Engkau diberkati dalam rumah, engkau diberkati di luar rumah. Artinya, engkau di luar rumah ada yang jaga. Karena engkau di dalam rumah ada yang jaga sehingga engkau bisa tidur nyenyak. Bukan stres dulu, ada kekhawatiran, ya kan, ada intimidasi dan sebagainya. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi apa? Bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Nah, ketika bangsa Israel dalam peperangan, kalau kita lihat Tuhan yang berperang untuk Israel. Jadi saudara, musuhnya maju bersatu, akhirnya mereka tunggang langgang lari. Nah, ini pun bisa terjadi dan sedang terjadi pada saudara dan saya. Bukan berarti kita mau perang, bukan. Berarti kan ada musuh yang maju, musuh kita hari ini adalah setan ya. Ingat, musuh kita itu setan, bukan manusia, bukan pendeta, bukan yang lain, bukan manusia, bukan darah daging. 8. Tuhan akan memerintahkan berkat. Sudah perhatikan di sini. Tuhan akan memerintahkan apa? Berkat ke atasmu. Perlu kita minta berkat, perlu. Tuhan, berkatilah Tuhan usahaku, berkatilah Tuhan aku dalam kota, berkatilah tokoku. Perlu kita minta berkat. Saudara, kalau engkau baca dalam Matius pasal 6, ayat 35 kalau tidak salah, kalau engkau minta berkat, engkau sama dengan orang kafir. Engkau tidak mengenal Bapakmu di surga. Sebelum engkau minta, Bapakmu di surga sudah tahu bahwa engkau butuh apa. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, dalam segala pelayananmu, dalam apapun yang kau lakukan. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, itu ayatnya ke-8. Memang soal berkat tidak banyak ini nih, hanya 14 ayat. Ya kan, kutuk tadi itu cukup seram dan sangat seram. Jumlahnya 52 ayat. Seram sekali itu, sangat seram itu. Ya kan, kalau saya baca itu semua, saya baca, aduh saya betul-betul merinding-merinding itu. Nah saudara, ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Saudara perhatikan di sini. Tuhan akan membuat kita kudus, amin. Ada roh Tuhan di sini. Tuhan tidak ingin engkau menjadi umat kudisan, umat yang bukan kudus. Sepertinya dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Dengan catatan, jika engkau berpegang pada siapa? Perintah Tuhan Allahmu. Tidak dikatakan engkau berpegang kepada manusia, juga tidak. Jadi engkau berpegang pada gembalamu. Saudara, pegang perintah Tuhan. Kadang-kadang gembala juga bisa salah itu. Engkau melihat Alkitab, apakah omongan dia sesuai dengan firman. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya ulang lagi ya, 9. Tuhan akan menetapkan engkau. Saudara bisa baca ini, engkau itu digantikan saya, itu bisa. Tuhan akan menetapkan saya sebagai umatnya yang kudus, sepertinya dijanjikannya dengan sumpah setia kepada saya, jika saya berpegang pada perintah Tuhan Allah saya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bisa katakan amin. Jadi saudara sekalian, kalau engkau mau diberkati gampang sebetulnya. Gampang, sangat gampang. Tidak usah engkau
neko-neko, tidak usah engkau berikan kembang, atau engkau berikan sapi lah, atau apa lagi, atau ayam, ya kan, atau apa lagi. Tidak usah perlu itu, hanya ikut Tuhan, patuh dengan Tuhan, minta roh Tuhan untuk engkau berhasil melakukan perintah Tuhan. Yang paling sulit yang kalau saya lihat untuk melakukan firman Tuhan itu ada dua itu kalau saya ini. Satu, tentang duit. Sulit itu. Tetapi kalau engkau memang mengerti Tuhan sudah memberkati engkau dan engkau mengerti sudah ditebus, maka engkau suka memberi. Yang kedua, pengampunan. Sulit itu. Tetapi kalau engkau ada roh Tuhan, engkau tidak sulit pengampunan. Nah, kalau tidak engkau pengampunan, engkau melayani sekian belas tahun, sekian puluhan tahun, akhirnya hidupnya itu tergeletak karena tidak pengampunan dan dia tersinggung dan sebagainya. Sifat Yesus tidak ada pada dia. Saudara saya masih 10. Maka segala bangsa, hebat luar biasa. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Dan ini sudah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka benar-benar takut Tuhan yang hidup yang disembah oleh Abraham dan Ishak dan Yakub, bukan yang disembah oleh Jerobeam. Nah, Jerobeam ini dia sebut nama Tuhan. Apakah Tuhan ada di sana? Tidak ada loh, Tuhan tidak ada di sana. Walaupun dia membuat ibadah dua tempat. Keren ini kan, satu di Betel, satu di kota Dan. Terserah. Lalu dia ubah lagi. Jam-jam ibadahnya diubah, bulan-bulannya diubah. Terus diubah semua supaya ngetren, supaya keren ini kan. Tetapi ketika nama Tuhan disebut, apakah Tuhan ada di sana? Saya jawab tidak ada itu. Enggak ada Tuhan di sana. Hanya dia dibisiki oleh iblis. Aku hadir di sini kata Tuhan. Sepertinya gitu, kata Tuhan aku hadir. Pada itu setan yang ngomong itu. Nah saudara, kita jangan mau dikibuli dan dibohongi oleh iblis ini. Nah kita masuk lagi di sini. 11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan apa? Kebaikan. Engkau akan berbuat baik dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Mereka ini bangsa Israel akan mendapatkan tanah, dia akan mendapatkan rumah, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu, yang luar biasa. Nah saudara, inilah janji Tuhan. Saya masuk lagi ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu apa? Kebenarannya yang melimpah dari langit. Kalau engkau baca dalam perjanjian baru, Kolose atau Galatia, segala berkat surgawi akan menjadi bagianmu. Jadi segala berkat di surga menjadi bagian kita. Oh tentu kita pikir, oh surga ada apa nih tuh? Saudara, sebelum terjadi di bumi, yang jasmani terjadi dulu dalam alam roh. Nah di sini Tuhan janji, Tuhan akan membukakan bagimu kebenarannya. Jadi gudang harta benda, gudangnya Tuhan yang melimpah, ya ini langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Jadi pada masa menyangkol, Tuhan berikan hujan. Karena di Israel hujan itu mahal itu. Tidak semudah seperti di sini, tanpa hujan. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Segala. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Saudara, pada hari ini nih, kalau saudara pengen tahu, fakta ini ada kelompok yang menamakan diri itu Illuminati, itu adalah kelompok orang Yahudi. Hari ini bangsa Israel memberi pinjaman pada negara ini, negara itu, dia bikin pinjaman. Jepang pun minjam, Inggris pun minjam, tetapi Israel tidak pernah minjam sampai hari ini nih. Nah saudara, mereka sudah digenapi dalam firman Tuhan ini. Jadi kalau saudara menjadi pelaku firman, ya kan ini, dan saudara diberkati, engkau tidak perlu meminjam.
Di dalam Roma ada juga dikatakan kita menjadi meminjamkan pada orang lain dan kita tidak perlu meminjam kepada yang lain. Nah saudara, bukankah ini luar biasa? Bukankah ini namanya berkat luar biasa? Nah kita masuk lagi di sini. Ayat ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan ekor. Saudara tahu ekor itu? Kemana kepala pergi, ekor ikut gitu kan ya. Tidak mungkin ekor jalan dulu, kepalanya belakangan, tidak mungkin. Ya kan saudara pernah lihat anjing lagi muter-muter itu, dia mau coba gigit ekornya kan, muter-muter itu kan. Nah saudara, Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala. Apa kepala tadi itu? Engkau bisa memimpin, mimpin ini, mimpin itu, mimpin sekolah minggu lah, mimpin apa lagi kan, mimpin segala macam. Nah, engkau bukan jadi ekor. Oh ikuti, oh ini bagus ya. Lalu kita ikuti, lalu kita modifikasi. Itu namanya ekor. Ekor itu adalah begini nah. Nah ini ekor ini nah. Pak tolong Pak minta ini. Nah saudara itu ekor. Kita bukan mempunyai yang suka minta-minta. Ya kan kita bukan, ini ekor. Kepala adalah memberi. Bisa katakan amin. Saudara kita mau memberi amin. Nah, dan kita buat rencana, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bukan gini, usahamu naik, nanti turun, nanti naik lagi usahamu. Engkau pikir usahamu itu kayak apa tuh, main yoyo gitu kan, turun naik, turun naik, turun naik. Bukan saudara ini, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kesehatanmu naik, semakin puji ini, hari ini naik, besok turun. Nanti bulan ini naik kesehatanmu, ngedrop lagi ini. Itu bukan ini. Saudara kita minta bukan itu. Bisa katakan amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jadi saudara bidang kesehatan, engkau tetap naik. Kemudian kebahagiaanmu tetap naik. Apabila, nah saudara perhatiin ini. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini nih, pada hari ini engkau lakukan dengan apa? Dengan setia. Jadi perintah Tuhan itu kau lakukan. Jangan hari ini lakukan, besok enggak. Ya kan? Bukan, saya ulang lagi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Bisa katakan amin. Ya kan ngomong aja, Tuhan aku sudah bosan jadi ekor. Ya kan engkau ngomong pada iblis, aku sudah bosan jadi ekor. Ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, apabila ada syarat ini nih. Apabila engkau apa? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan ini. Disampaikan oleh Musa, kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bisa katakan amin. Nah kita masuk ayat ke-14 ini. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan, maksudnya atau ke kiri, engkau tetap terus dengan Roh Kudus yang menyala-nyala, tidak suam-suam kuku, tidak angkat-angkat ayam, tidak meninggalkan kasihmu yang mula-mula, tidak menyimpang ke kanan, lihat ini aku ikuti, lihat apa itu kemewahan dunia aku ikuti, lihat ke kiri aku khawatir, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini nih, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kesimpulan adalah Tuhan inginkan supaya saudara tetap ikut Tuhan sampai langkah yang terakhir. Bisa katakan amin. Jadi Tuhan minta jangan kita beribadah kepada ilah yang lain atau pada yang lain. Nah saudara sekalian, nah jadi saudara yang menjadi penghalang kita adalah iblis dan kedagingan. Nah Tuhan inginkan engkau diberkati. Bisa katakan amin. Tuhan ingin semua anak Tuhan yang menjadi pelaku firman. Saya ulangi, Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi anak Tuhan, dengar suara Tuhan, lakukan firman Tuhan. Buka Alkitab, baca Alkitab tiap hari, minta Roh Kudus menghidupkan. Sehingga rema, sehingga kata-kata itu bukan sekedar pengetahuan,
Tetapi rema hidup, lalu kita menjadi pelaku firman. Hidupmu diubah pelan-pelan dan karaktermu, sifatmu pelan-pelan semakin lama seperti Yesus. Kita masuk di sini sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang perlu kita catat. Sadarlah, saudara dan saya sadar. Jangan kita, aku ini lagi berjalan dalam Tuhan. Saudara koreksi dulu, lihat dulu. Engkau berjalan dalam Tuhan, apa enggak? Dan yang kedua, berjaga-jaga. Tahu jaga-jaga tadi itu. Kita mesti jaga-jaga. Karena apa? Ada ketiga, iblis. Nah yang ketiga, saudara sadar, berjaga-jaga, lawan. Jadi setan itu kamu mesti lawan. Jangan diam-diam itu. Enggak apa-apa, aku diam-diam berikan aku kekuatan. Saudara lawan dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kau pergi kau. Hei penyakit, mungkin apa yang ada pada saudara pada hari ini? Mungkin kanker, mungkin apa ini? Engkau katakan pergi dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Nah, lawanlah iblis, berjalan, berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5:8. Iblis itu berjalan berjalan-jalan ini. Jadi dia jalan tuh bukan 1-2, dia banyak. Jadi dilambangkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kan saudara tahu, gitu kan. Begitu dia ngaum, kita sudah ketakutan. Tetapi kalau engkau lihat giginya ompong. Nah walaupun giginya ompong, singa itu bisa nelan. Perhatikan sini, dia tidak cakar, bukan dia terkam, tapi dia telan. Ini kan bukan kalau luar biasa, iblis itu nelan orang itu. Nah, kemudian di dalam terjemahan satu lagi, Efesus 4:27, janganlah beri kesempatan pada iblis, jangan. Lalu dalam versi muda dibaca, dikatakan, janganlah beri kesempatan pada iblis mengalahkan engkau. Saudara kita jangan sekali-kali memberikan kesempatan untuk iblis mengalahkan engkau, jangan. Ya kan, sudah aku kalah ini. Saudara jangan begitu. Nah sudah aku mau mati. Engkau sudah berikan kesempatan bagi iblis untuk mengalahkan engkau. Saudara jangan. Karena iblis sekali diberikan kesempatan, dia akan ngambil yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah saudara jangan sekali-kali beri iblis kesempatan untuk mengalahkan saudara. Lalu Yakobus 4:7, karena itu tunduklah kepada Allah. Jadi saudara, engkau tunduk kepada Tuhan, menjadi pelaku firman, lawan iblis. Tetapi kalau engkau tidak tunduk pada firman, tidak menjadi pelaku firman, lawan iblis, lawan setan. Setan yang ngomong, kau tuh kawan aku, ngapain kau nak lawan aku ini kan? Sudahlah diam-diamlah kau nih, kau tuh munafik. Nah jadi saudara, ketika engkau hidup benar, hidup kudus, menjadi pelaku firman, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah lalu apakah setannya lari jauh-jauh? Nah, dia hanya lari tidak jauh-jauh, dia nunggu lagi, nunggu ini, dia nunggu. Iblis itu saudara, dia tidak pernah malu dan tidak pernah putus-putus itu. Dia tetap lawan. Nah saudara, nanti kita akan masuk kepada 2 kerajaan. Kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Nah nanti bukan hari ini nih, nanti kita akan belajar ya apa yang dikatakan tadi kerajaan iblis sama kerajaan surga atau kerajaan Allah, ya kan, the kingdom of heaven. Nah ini kerajaan Allah ini lagi menyerang kerajaan iblis. Dan iblis yang jelas sudah dikalahkan, tetapi dia membuat penipuan-penipuan. Nah jadi saudara sekalian, kita mesti sadar, jaga-jaga, jangan berikan kesempatan pada iblis, tunduk pada Tuhan, lawan iblis. Amin. Kita doa. Saudara sekalian, kami mau doakan bagi saudara yang pada hari ini nih mungkin merasa penat atau kecapean dan engkau dijebak oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi pada hari ini engkau sadar bahwa engkau masuk dalam jebakan. Dan kami mau berdoa untuk saudara yang selama ini mungkin engkau melakukan ibadah-ibadahan, pelayanan-pelayanan yang dimana tidak digerakkan oleh kasih Tuhan dan yang tidak digerakkan oleh Roh Kudus.
tetapi itu digerakkan oleh kedagingan, oleh keinginan, hawa nafsu. Maka kami mau berdoa untuk saudara. Kalau engkau sadar, Tuhan biarlah kami sadar dan kami mau lawan si iblis, tentunya kami tunduk pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mulai hari ini kami mau mendengarkan suara Tuhan Allah kami baik-baik dan kami melakukan dengan setia, tegaklah perintah-Mu. Karena kami tahu kami akan mendapatkan segala berkat ini. Kami diberkatilah di kota dan di ladang di manapun. Tuhan memberkati kami dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa bagi kami yang terjerat. Kami perintahkan kau iblis, kuasa gelapan, kau pergi. Kami perintahkan kau pergi pada kami dalam roh, jiwa, dan tubuh kami saat ini. Kau pergi. Kami perintahkan kau pergi saat ini dan jangan kembali lagi. Kami yang sakit, kami perintahkan segala penyakit yang ada pada kami, penyakit daripada tubuh kami, dari perasaan kami, biar kami perintahkan itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami boleh sembuh dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami boleh kedapatan menjadi pelaku firman dan hidup kami semakin mencerminkan sifat-sifat Tuhan Yesus, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi teladan dan contoh dimanapun kami pergi. Bukan contoh hanya dalam gedung gereja, tapi kami contoh di dalam masyarakat, di dalam keluarga kami, di kantor, dan dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, kita berdoa untuk pemerintahan, kami berkati pemerintahan kami Tuhan. Kami berkati untuk TNI, untuk polisi, untuk tim medis, semuanya kami berkati. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai, sejahtera, dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, untuk kami mendapatkan kasih karunia untuk kami, dan untuk kami menjadi berkat bagi yang lain, sehingga hidup kami dapat mengubah orang lain keserupaan dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, itulah pelajaran kami dalam Maranatha Bible Study online. Dan terima kasih saudara bisa hubungi kami. Nanti itu ada stay connect dengan kami. Dan saudara jangan lupa untuk hari Minggu biar kita sama-sama ibadah online lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.